Karena mungkin isi tasnya besar. Ingat peristiwa Pilkada Makassar ya. itu membuktikan bahwa ternyata kotak kosong memenangkan. Ya, kita mainkan ini barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif. Selamat datang di channel Hasnawi Haris Perspektif. Kali ini, di episode kali ini kita akan kembali berbincang tentang proses pilkada yang saat ini sedang running. Setelah 29 kemarin pendaftaran ditutup dan proses terus berjalan sampai nanti di 27 November. Ada satu fenomena yang saya kira penting untuk kita sorot, penting untuk kita bicarakan, yaitu fenomena calon tunggal dan kotak kosong dalam pilkada serentak 2024 ini. Kalau kita membaca data yang dirilis oleh KPU, ada 545 daerah yang ikut serta menyelenggarakan pilkada serentak. 43 diantaranya, baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, hanya mampu menghasilkan satu pasangan calon. Artinya, melawan kotak kosong. Ini satu fenomena yang boleh jadi sinyal bahwa konsolidasi demokrasi terjadi karena koalisi dan negosiasi antara para partai terjadi atau terbangun, atau justru sebaliknya sinyal bahwa partai politik mengalami kebuntuan dalam menghadirkan kader terbaiknya atau pasangan calon. Untuk membahas tema ini, malam ini kita akan berbincang bersama Profesor Hasnawi Haris. Saya ingin to the point, Prof. Terkait fenomena kotak kosong, sebetulnya ini dimungkinkankah oleh aturan? Kalau dimungkinkan, itu dasar aturannya diatur di mana, Prof? Ya, kalau kita melihat fenomena kotak kosong yang sesungguhnya aturan yang ada itu, kalau kita lihat itu kan sebenarnya keberadaan calon tunggal. Pada saat ada calon tunggal berarti ada kotak kosong. Otomatis. Kosong. Dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terakhir ini ada PKPU Nomor 20 Tahun 2020. Hanya saja memang ada diktum di pasal 54D ayat 3 di Undang-Undang 10 2016 ini yang masih memungkinkan ada perubahan. Ya, perubahan itu diantaranya misalnya apakah tahun berikutnya pilkada ulang itu dilakukan kalau kotak kosong yang menang, atau mengikuti peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain mungkin pilkada serentak tahun 2029. Artinya belum ada kepastian interpretasi, Prof. Iya, betul. Mengenai ketika kotak kosong memenangkan proses pilkada itu, apa yang menjadi implikasinya? Bisa pilkada langsung di tahun berikutnya atau dilaksanakan serentak 2029, Prof? Iya, jadi kalau kita membaca berita terakhir, teman-teman di KPU pusat itu sebenarnya ingin berkonsultasi dengan pemerintah, dengan DPR sebagai pembuat regulasi atau pembuat undang-undang, dan memang sekali lagi kalau kita lihat di pasal 54D ayat 3 itu interpretasinya bisa dua. Jadi pertama interpretasinya adalah pilkada serentak itu, kotak kosong yang dianggap menang atau calon tunggal dianggap kalah, maka pada periode berikutnya tahun 2025 kalau kita hitung 2024 itu
pilkada ulang dilakukan. Ya. Nah, tetapi di pasal ini juga sebenarnya ada diksi atau diktum yang menyatakan bahwa akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kalau kita lihat konstruksi Undang-Undang 10 2016 itu kelihatan bahwa ternyata yang dimaksud dengan sesuai peraturan perundang-undangan itu adalah pilkada serentak. Nah, kita tahu tahun ini 2024 adalah pilkada serentak untuk seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, dan kalau ingin dilakukan kembali itu berarti nanti tahun 2029. Ini Prof ya, Iya. aturannya yang Prof tadi jelaskan bahwa Iya, betul. memang di ayat 3 pasal 40, pasal 54 ini memang ada dua kemungkinan. Prof. Iya. Jadi kemungkinan pertama sesuai dengan undang-undang ini adalah dilakukan tahun berikutnya. Artinya 2025. Itu artinya 2025 atau dilakukan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ini yang diterjemahkan dalam konstruksi Undang-Undang 10 2016 ini boleh jadi interpretasinya nanti tahun 2029. Nah, ini sekali lagi kalau kita lihat pemberitaan KPU Pusat itu ingin berkonsultasi dengan pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah bersama dengan DPR. Ya. Kalau seandainya interpretasi yang dimaksud adalah mengikuti pilkada serentak 29, artinya dalam 5 tahun itu siapa yang menjabat, Prof? Iya, jadi sebenarnya kalau diatur dalam Undang-Undang 10 2016 ini, aturannya adalah ada penjabat. Kalau di tingkat provinsi berarti penjabat gubernur, atau di tingkat kabupaten kota berarti penjabat bupati atau wali kota. Nah, tentu saja menjadi ironi, menjadi sebuah dalam konteks politik ini sesuatu yang anomali. Ya. Penjabat masa jabatannya 5 tahun. Nah, inilah yang kemudian barangkali difikirkan oleh teman-teman KPU bahwa apakah diktum ini dianggap seperti itu, berarti harus penjabatnya selama 5 tahun, berarti 1 periode. Ini luar biasa sekali. Yang jabat gubernur tidak keluarkan modal untuk kampanye, Prof. Tidak ada modal, ya dia bisa menjabat gubernur atau bupati, wali kota 5 tahun. Dengan kewenangan yang sama, Prof. Nah, saya sendiri sebenarnya memandang kalau konteks ini ya idealnya, karena kalau kita bicara pilkada ulang, maka sebenarnya tidak lagi dalam konteks pilkada serentak, karena tentu ada daerah yang tidak mengikuti ini karena ya tadi 43 data kan, 43 data kotak kosong, berarti ya yang itu saja yang memungkinkan. Hanya yang kotak kosongnya menang. Kotak kosongnya menang. Cukup itu yang diulang. Iya, yang lain itu kan tidak perlu. Makanya sebenarnya ya idealnya kalau dalam perspektif saya, idealnya itu tahun berikutnya, bukan menunggu tahun 2029 karena itu luar biasa panjangnya itu. Jarak di mana PJ yang menjalankan pemerintahan. Iya, sementara kita tahu dalam aturan juga seorang penjabat itu memiliki tanda petik keterbatasan kewenangan juga. Harus dipilih langsung oleh rakyat. Iya. Kalau misalnya dipilih langsung oleh rakyat itu silakan, tapi kalau penjabat tentu ada hal yang dari kewenangan itu kemudian menjadi terbatas. Saya mau agak menukik, Prof, pertanyaannya. Oke. Fenomena calon tunggal, kemudian kotak kosong, ini sebetulnya apa faktor yang menyebabkan? Apakah ada tangan tak terlihat, invisible hand, ada kekuasaan tertentu yang sengaja memborong partai mungkin? Atau ya ada konsolidasi yang terbentuk dan itu sah sebetulnya secara demokrasi? Bagaimana, Prof, dalam melihat fenomena ini? Iya, jadi fenomena calon tunggal versus kotak kosong ini kajian yang menarik ya. Satu hal yang dalam konteks politik di negara kita itu sesuatu yang baru sesungguhnya. Nah, apa yang menyebabkan kemudian kotak kosong ini muncul atau calon tunggal ini
muncul. Ya, tentu saja pertama tadi dari partai. Partai tentu punya pertimbangan, punya argumentasi mengapa ingin mencalonkan pasangan calon yang tentu saja mungkin berpotensi menang. Ya. Dan kalau partai-partai yang ada dalam konteks ini punya persepsi yang sama, maka boleh jadi mereka akan mencalonkan pasangan calon yang sama. Nah, harus diingat juga bahwa pemilihan presiden yang lalu yang kemudian melahirkan koalisi Indonesia Maju dan koalisi yang lain. Nah, itu kan kita lihat. Nah, konteks inilah yang kemudian tentu partai pada satu daerah punya pertimbangan apakah ingin melanjutkan koalisi nasional atau tidak, dan tentu saja agak tergantung pada kondisi daerah. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentu ya harus difahami bahwa partai itu kan juga pragmatis, tanda petik ya. Pragmatisnya di mana tentu mereka ingin mencalonkan pasangan calon yang potensinya menang besar. Mereka tentu tidak hanya asal mencalonkan karena memenuhi syarat, tapi kalau tingkat popularitas pasangan calon, tingkat elektabilitas, akseptabilitasnya rendah, mereka akan berpikir. Nah, dalam konteks itu yang ketiga boleh jadi ada sebenarnya tangan-tangan yang di belakang layar yang memotret. Jangan-jangan ya kita mainkan ini barang tanda petik, lalu mereka memborong partai. Nah, kita bersyukurnya sebenarnya, bersyukurnya adalah substansi dari Undang-Undang 10/2016 yang kemudian kita kenal ada kotak kosong atau calon tunggal di situ, sebenarnya itu tidak dianggap seperti banyak masyarakat yang memahami kalau calon tunggal berarti dia otomatis menang. Nah, ini kondisi yang justru memungkinkan calon tunggal kalah dari kotak kosong. Ingat, peristiwa Pilkada Makassar itu membuktikan bahwa ternyata kotak kosong memenangkan. Bisa mengalahkan pasangan calon tunggal. Nah, inilah yang kemudian menurut saya partai harus juga berhati-hati. Karena kalau tidak berhati-hati, koalisi yang gemuk tadi ini boleh jadi tumbang. Kalau misalnya tentu saja banyak faktor diantaranya, misalnya pasangan calon itu tidak populer atau resisten dan seterusnya. Nah, itu bisa berpotensi seperti itu. Baik, Prof. Jadi ada fenomena pertimbangan Pilpres efek, Prof ya. Iya, salah satu. Jadi Kimples itu mau dilanjutkan ke daerah. Tapi pelajaran penting dari Pilkada Makassar yang dimenangkan oleh kotak kosong itu menjadi satu sinyal bagi partai politik sekarang untuk tidak sembarangan juga membangun koalisi besar atau koalisi gemuk. Karena mungkin isi tasnya besar. Tapi menghadapi kotak kosong itu ada beragam kelompok barangkali di sana, Prof. Atau seperti apa, Prof, dalam melihat itu? Jadi kasus Makassar ini atau model Makassar ini tentu akan jadi catatan sejarah bagi semua kontestan yang ada di Indonesia, terutama untuk 43 calon tunggal atau 43 daerah ini. Kenapa? Karena berpotensi dimenangkan oleh kotak kosong. Banyak faktor tentu yang mempengaruhi mengapa kotak kosong menang. Ada beberapa hal diantaranya bisa kita sebut, misalnya kalau mereka melawan kotak kosong, lalu kemudian di sisi ketika partai itu mendukung pasangan calon, itu mesin politiknya tidak jalan, maka itu berarti atau ada pertanda bahwa kotak kosong bisa menang. Karena ya partainya maharnya sudah ada, ya istilahnya sopirnya diambil, tapi penumpangnya belum tentu ikut. Nah, itu berpotensi seperti itu. Yang kedua, tidak ada yang bisa memastikan bahwa kotak kosong ini tidak ada leadernya. Nah, saya melihat bahwa kotak kosong ini sebenarnya adalah fenomena sosial, politik yang ada di masyarakat kita, yang kalau hati-hati kita lihat misalnya kalau incumbent itu tidak memiliki reputasi yang hebat, tidak memiliki prestasi yang dibanggakan dan tentu
memberikan maslahat kepada masyarakat, maka berpotensi pasangan calon kotak kosong tadi ini, pasangan calon tunggal ini kemudian akan kalah dari kotak kosong. Kotak kosong karena berkumpul. Ya. Berkumpul semua leader-leader di situ, tokoh-tokoh partai yang punya potensi untuk kemudian hanya karena tertutup pintunya karena partai tidak cukup, ya mereka main di situ. Dan menurut saya ini lumrah, ini wajar terjadi kalau, sekali lagi, kalau misalnya katakanlah incumbent tadi punya prestasi tidak masalah, tapi kalau itu misalnya incumbentnya tidak punya prestasi, maka hanya punya isitas yang tadi, maka berpotensi seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya bisa kita bedah dari 43 kabupaten kota itu siapa-siapa saja yang kemudian masuk dalam kategori pasangan kotak kosong, tanda petik ya, artinya kotak kosong yang tidak melihat orang tapi melihat kumpulan banyak masyarakat di situ sesungguhnya. Jadi kotak kosong itu, Prof, bisa saja simbol perlawanan arus bawah, sehingga mendukung kotak kosong karena tidak setuju dengan paslon yang dihadirkan oleh partai. Tapi bisa jadi juga seperti yang Prof tadi katakan, ada elit tertentu yang operatorik, dan ada kepentingan di situ untuk memenangkan kotak kosong. Ada anggapan, Prof, yang berkembang di masyarakat kita bahwa 43 daerah yang hanya mampu menghasilkan satu pasangan calon melawan kotak kosong itu adalah penanda sinyal bahwa partai politik kita gagal untuk melakukan rekrutmen, untuk melakukan kaderisasi, sehingga mampu mencalonkan kadernya. Bagaimana, Prof, dalam memotret anggapan masyarakat kita itu? Kalau ada anggapan masyarakat yang melihat bahwa partai itu gagal karena tidak mencalonkan pasangan calon, maka terminologinya bisa dua. Pertama, sebenarnya partai itu punya pertimbangan mengapa tidak mencalonkan atau mengapa mencalonkan. Nah, tentu bergantung pada yang tadi, personal branding dengan kualitas, dengan popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas yang tinggi misalnya, itu mereka tidak berani mencalonkan karena potensi kalahnya lebih banyak misalnya. Tapi satu hal yang penting menurut saya adalah partai yang tidak melahirkan pasangan calon itu juga bisa diartikan bahwa mereka gagal melahirkan calon pemimpin. Nah, disinilah sebenarnya, mohon maaf, tanda kegagalan partai dalam melahirkan calon pemimpin. Karena sebenarnya kan kehadiran partai dalam perpolitikan di negara kita, kalau kita lihat, itu kan tujuannya agar melahirkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin yang kemudian bisa memimpin bangsa ini. Nah, tapi kalau mereka misalnya tidak melahirkan pemimpin, maka itu tanda. Saya ingin mengatakan, mohon maaf kepada teman-teman partai, para politikus, itu tanda kegagalan. Meskipun tentu tanda petik, karena boleh jadi daripada mereka kalah, mending tidak mengajukan. Apalagi kontestasi politik itu kan tidak hanya pilkada, ada pemilihan legislatif kemarin, ada pilpres, dan banyak kontestasi yang kemudian itu bisa kita lihat. Tapi satu, ini warning sebenarnya. Bisa dibaca, dipersepsi bahwa kegagalan, tapi bisa juga dipersepsi bagian dari strategi partai untuk kemudian agar partainya tetap survive. Karena kalau tetap memaksakan, kita kan tahu pilpres kemarin yang menghasilkan koalisi besar itu, yang hari ini juga kita saksikan dalam rangka transisi pemerintahan di Oktober nanti, itu kan kelihatan sekali. Nah, ini tentu berpengaruh banyak terhadap kondisi yang ada hari ini di daerah. Harapannya sebenarnya, Pak Ari, harapannya sebenarnya dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terakhir nomor 60 tahun 2024 itu, harapannya adalah dengan turunnya PT parliament threshold dari 20% ke 7,5, itu sebenarnya masih ada waktu kemudian untuk
menghadirkan alternatif kandidat. Menghadirkan alternatif, dan sebenarnya kan dinamikanya juga sudah jalan, meskipun ya karena waktunya memang terbatas, tanggal 27 Agustus harus mendaftar, maka ya pasca putusan MK itu kan hanya sekitar beberapa hari saja, sehingga untuk melakukan akselerasi dalam rangka konsolidasi melahirkan calon ini tidak mudah, apalagi kalau sudah ada kontrak sebelumnya, sudah ada kesepakatan dari para partai pendukung, itu memang agak berat. Tapi sebenarnya harapannya ke depan itu tidak seperti itu. Baik, Prof. Artinya dengan lahirnya kotak kosong, pasangan kandidat tunggal itu bisa dipersepsi gagalnya partai politik di satu titik, tapi bisa juga itu adalah perilaku rasional, sikap yang rasional dari partai politik. Betul. Di mana dalam satu kontestasi tentu peluang menang adalah salah satu indikator yang menjadi pertimbangan utama. Betul. Prof, kita sudah sampai di akhir perbincangan. Sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, barangkali ada closing yang Prof ingin sampaikan kepada para kontestan, para konstituen, pemilih, tentang fenomena kotak kosong, tentang pilkada, dan tentang demokrasi kita. Ya, sebenarnya kalau kita lihat atau potret yang namanya calon tunggal atau kotak kosong, sebenarnya ini kan fenomena sosial politik yang karena undang-undangnya membolehkan ada calon tunggal, membolehkan ada kotak kosong seperti diatur dalam Undang-Undang 10/2016 itu berarti masyarakat ya harus menikmati tanda petik ini. Ya, tentu kita berharap bahwa masyarakat itu bisa melihat apakah betul akan memilih pasangan calon tertentu dengan pertimbangan yang rasional, dengan pertimbangan yang objektif, atau akan memilih kolom kosong dalam kotak kosong itu sebagai representasi dari pikiran dia bahwa mereka tidak senang dengan pasangan calon tunggal itu. Dan menurut saya ya siapapun yang masuk dalam kategori 43 pasangan calon tunggal itu, menurut saya ya kita nikmati saja apa yang bakal terjadi, sehingga ya pilkada yang damai, pilkada yang sejuk, pilkada yang berkualitas itu bisa kita rasakan. Dan inilah yang sebenarnya esensi dari demokrasi yang kita ingin bangun di negara kita. Dan ingat, menurut saya pilkada serentak tahun 2024 ini setelah legislatif kemarin dengan pilpres, harapannya tentu di pilkada 27 November ini benar-benar kita menghasilkan calon pemimpin yang bisa membuat rakyat ini benar-benar siap menghadapi 100 tahun kemerdekaan kita tahun 2045 Indonesia Emas. Ya. Bukan Indonesia Cemas, Prof. Bukan Indonesia Emas 2045. Demikianlah perbincangan kami pada episode kali ini. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir dan berbagi perspektif. Beliau kita tahu adalah Direktur Eksekutif VVRC, satu lembaga yang hadir untuk memberikan wawasan kepada kita, berkontribusi, menjadi bagian dari ikhtiar menyehatkan dan membangun demokrasi di negara kita. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif.